Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adrenalin Muhammad Dewangga dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak B atau tingkat 1 kelas B dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Cimahi. Sebelumnya, di video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata pelajaran dasar kejuruan, yaitu materi bahasa pemrograman Java GUI. Dan judul dari proyek tugas akhir saya adalah Cafe Store. Maka dari itu, langsung aja kita buka source code-nya. Nah, bisa kalian lihat di atas kiri ini, saya membuat dua file Java atau dua buah file frame Java yang dinamakan awal dan dashboard. Awal digunakan untuk frame login dan dashboard digunakan untuk frame tampilan utama dari Cafe Store-nya. Di sini juga saya membuat satu package bernama image yang memuat beberapa gambar yang digunakan di dua frame ini, login dan juga dashboard. Jadi kita langsung aja dulu untuk menjalankan aplikasi Java-nya yang login terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dijalankan, akan muncul tampilan login ya. Ini tuh dibuat di desain Java-nya. Di sini tampilan login pada umumnya ada username dan juga password. Di sini juga saya menambahkan fitur lihat password agar bisa memastikan kembali apa yang diinputkan di dalam passwordnya. Seperti itu. Nah, di login kali ini saya membuat eh, konsep ataupun sistem dari loginnya itu dibuat if else. Jadi ketika username-nya ini dihapus atau dikosongkan dan saya langsung login, maka akan ada tampilan isi kolom username atau peringatan. Tapi ketika kita isi username tapi tidak cocok dengan apa yang saya buat di kode misalkan adrenalin, dan ketika di login akan ada tampilan atau peringatan username atau password salah. Nah, jadi di kodenya itu saya udah setting agar username itu kafein dan passwordnya itu RPL SMKN 1 Cimahi. Ini bisa ditutup, bisa dibuka, terserah. Di sini langsung aja saya login dan akan muncul pesan login berhasil. Setelah login berhasil, akan di launch atau ditampilkan dashboard.java yang tadi saya buat atau menu tampilan dari Cafe Store-nya. Nah, eh, di sini sistemnya tuh saya menyediakan 10 menu aja, yang mana setiap menunya itu berbeda-beda, ada makanan dan minuman yang beragam, dan juga pastinya harga yang berbeda. Kemudian sebelumnya di atas ini ada tanggal dan juga waktu ya. Ini merupakan fungsi bawaan dari Java-nya yang saya tentukan langsung ke dalam text field. Di atasnya ada judul kafein, dan di bawah ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelian Cafe Store ini. Nah, misalkan saya mau beli kopi panas 5 deh. 5. Nah, setelah kita masukkan, bisa juga ya di scroll pakai ini. Kita bisa langsung klik centang belinya atau di checklist, maka akan langsung muncul ke struknya. Di atas ini ada nama kafenya atau nama restorannya, kemudian ada waktu dan tanggal dicetak struknya, dan nama pesanannya. Ini udah otomatis dikalkulasikan berapa harga dan juga pesanan yang kita eh, pesan gitu, berapa jumlahnya. Ini kan sudah tercantum di 75.000. Misalkan kita mau beli teh panas satu checklist, maka akan langsung otomatis tambah sendiri. Tapi kalau kita mesen, misalkan mau mesen burger ayam, tapi nggak dimasukin nol gitu, tapi kita beli, maka akan ada peringatan atau pesan, pilih pesanan minimal satu. Oke, otomatis bakal kepesen. Tapi kalau misalkan kita masukin jumlah satu dan beli, otomatis akan ketambah lagi. Begitu juga dengan yang lain, itu sistemnya sama ya, di setting agar masukkan jumlah dulu, baru di checklist beli, dan akan dicetak dalam text area.
Nah, misalkan kita udah cukup nih, karena nggak bawa uang yang banyak. Terus kita langsung aja total. Nah, nanti di teks area yang tadi akan langsung diakhiri dengan garis dan juga total pajak dan total akhir. Kemudian di bawahnya juga ada eh, apa namanya, ada text field lagi untuk menghitung total pajak dan total akhirnya. Juga ada input bayar. Jadi di sini saya menerapkan pajak 5% dari total. Ketika totalnya 115.000 ditambahkan dengan pajak, maka total akhirnya 120.750. Misalkan saya mau langsung bayar di harga yang pas. Nah, maka 120.750. Kemudian kita klik tombol bayar yang ada di sini yang warna biru, maka akan muncul tampilan uang Anda pas, artinya nggak ada kembalian dan juga nggak ada kekurangan. Tapi apa yang akan terjadi ketika uangnya kurang? Misalkan kita bayarnya cuma 12.000 bayar, maka akan ada peringatan uang Anda kurang. Tapi kalau misalkan uangnya lebih, misalkan kita bayarnya 120 atau 1.200.000 dibayar, maka akan langsung muncul kembaliannya. Seperti itu. Eh, jadi itu dia ya untuk tampilan aplikasinya atau konsep dari aplikasi yang saya buat. Kita juga bisa langsung klik ulang ya ketika kita mau memesan ulang. Ketika kita klik, otomatis semuanya akan di-clear. Jumlah pesanan, checklist beli, text area, text field, dan lain sebagainya, itu udah otomatis di-clear atau di-reset. Dan kita langsung aja klik tombol keluar agar keluar dari aplikasinya. Nah, jadi itu dia untuk aplikasinya. Dan sekarang saya akan sedikit mereview dari kode yang telah saya buat untuk membuat aplikasi tadi. Dimulai dari yang awal atau tampilan login dulu. Jadi di sini perlu kita ketahui kan ada nama fungsi public terus dilanjut dengan nama file Java-nya. Jadi ini tuh fungsi yang dijalankan ketika programnya di-run atau programnya dijalankan. Di sini yang saya tahu awalnya tuh hanya ada init komponen saja. Jadi init komponen ini untuk menampilkan isi dari desainnya yang saya tangkap. Dan saya membuat fungsi baru bernama init, yang mana init ini digunakan untuk saya membuat fungsi yang juga langsung dijalankan di aplikasi tersebut. Di sini saya deklarasikan lagi, initnya ini isinya apa? Saya membuat set image, fungsi set image, yang dimana set image ini saya gunakan untuk memasukkan sebuah gambar dari package image ke dalam sebuah label gitu. Di sini saya membuat 3 baris kode untuk memasukkan salah satu gambar ke dalam label. Yang atas ini digunakan untuk mencari lokasi gambarnya. Kemudian yang baris kedua ini untuk mengatur ukurannya agar menyesuaikan dengan ukuran label gitu. Jadi nggak usah kita atur-atur lagi berapa apa namanya tuh si ukuran gambarnya. Dan yang ketiga ini eh, langsung dimasukkan yang tadi telah dikode, dimasukkan ke dalam labelnya gitu agar terpasang. Seperti itu. Kita lihat desainnya ya. Nah, sebenarnya di sini tuh kalau kalian lihat cuma ada kosong, label kosong. Namanya gambar kopi. Disengajakan kosong agar bisa diinputkan gambar kayak tadi gitu. Sisanya seperti tampilan login pada umumnya, ada label. Di sini label, username, kemudian ini ada text field ya. Text field sama password field agar bisa apa namanya itu disembunyikan kayak tadi. Nah, jadi kita lihat dulu ya login ini. Di sini saya membuat kondisi if else yang seperti tadi saya katakan. Jadi ketika kita lihat ya yang if dulu, ketika text username equals itu artinya sama dengan kosong, maka akan ada peringatan isi kolom username. Begitu juga dengan text password, ketika sama dengan kosong, akan ada peringatan isi kolom password. Begitu juga eh, dengan username tadi ya. Nah, terus di sini saya juga membuat kondisi else if ketika username-nya itu sama dengan kafein seperti yang tadi sudah dicontohkan dan juga passwordnya itu RPL SMKN 1 Cimahi, maka akan menjalankan perintah agar pindah ke apa namanya itu ke frame berikutnya seperti tadi ya.
Dan kondisi terakhirnya tuh else-nya artinya else ini digunakan ketika username dan password itu nggak sesuai dengan kafein dan juga RPL SMKN 1 Cimahi, maka akan ada peringatan atau akan ada pesan username atau password salah, kayak gitu. Itu dia untuk tampilan loginnya ya. Jadi langsung kita ke tampilan utamanya ya, atau file utamanya. Kita lihat dulu di desainnya, atau dari source-nya dulu. Di atas ini saya menggunakan beberapa package atau beberapa import dari fungsi Java-nya. Ada color, image, number format, simple date format. Ini tuh color untuk warna, image untuk gambar, number format untuk konversi ya. Tadi itu kan kalau kalian lihat di aplikasi saya tuh ada yang namanya, jadi ketika kita listen itu udah otomatis ada RP-nya gitu. Nah, itu tuh udah fungsi bawaan dari Java, disediakan untuk variabel double dikonversi menjadi rupiah. Ada juga mata uang lain seperti dolar atau lain sebagainya. Dan yang aku pakai ini rupiah karena di konsepnya memang kafe Indonesia kayak gitu. Kurang lebihnya ini fungsi yang digunakan atau import Java yang digunakan. Nah, ini ya untuk codingannya tuh yang tadi pengkonversian rupiah seperti ini. Kemudian untuk total pajak dan total akhirnya tuh dideklarasikan variabelnya di global ya, agar bisa digunakan di mana aja, kayak gitu. Ini juga sama ya, tadi ada init, fungsi buatan, ada set image, dan juga set time. Bedanya yang tadi cuma ada set image, nah ini kan di sini ada 30 ya, ada 30 codingan, berarti ada 10 gambar yang saya gunakan seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Dan juga ada set time digunakan untuk menyeting waktu di text field atas kanan ini ya. Nah ini, ini saya menggunakan fungsi bawaan Java seperti itu. Jadi sekarang kita mau lihat codingan di checklist beli ini ya. Double klik. Nah, kurang lebih semua tampilan atau semua codingan yang ada di setiap menu itu kurang lebih sama seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ya. Kita jelasin aja dulu salah satunya. Kita membuat sebuah variabel kita y atau quantity yang artinya jumlah, yang dimana ini tuh langsung dimasukkan sebuah nilai integer per integer, copy panas get value to string. Jadi kita tuh langsung mengambil input dari sini nih, dari setiap scroll barnya masing-masing. Karena setiap ini ya tuh dinamakan beda-beda, ada kopi panas, ada teh panas, itu sesuai dengan menunya masing-masing. Kemudian eh di sini ada kondisi if else ketika eh apa namanya? Ketika checkboxnya di checklist, maka akan langsung diinputkan ke struk gitu, kayak gitu kurang lebihnya. Akan diinputkan si pesanannya ke struk, tapi kalau enggak akan ada peringatan kayak tadi. Jadi dia tuh belum memilih pesanan dan gak bisa di checklist kayak gitu. Itu kurang lebih untuk coding di setiap checklistnya ya, agar bisa masuk ke dalam text area atau struknya gitu. Kemudian ada tombol total ya yang di bawah kiri ini yang berwarna hijau. Jadi total ini diambil dari variabel global yang tadi ada di atas. Ketika totalnya sama dengan 0,0 atau kosong gitu ya, nggak diisi apapun, akan ada peringatan Anda belum memilih pesanan. Tapi else-nya, berarti else itu udah otomatis totalnya tuh ada nilainya gitu, lebih dari 0. Ini yang komentar diabaikan aja. Jadi ketika totalnya tuh nggak sama dengan 0 atau udah ada pesanan gitu, maka untuk ini tampilan ya, jadi teks bayarnya tuh di set background, jadi diubah warnanya jadi abu-abu, kemudian di set editable true, karena sebelumnya tuh saya setting teks bayarnya agar tidak bisa diedit. Jadi bisa dieditnya tuh setelah kita memesan pesanan kayak gitu. Pajaknya tuh kayak tadi ya, aku udah bilang pajaknya tuh 5% dari total, maka pajak sama dengan total dikali 0,05. Total akhirnya, total ditambah pajak. Dan ini untuk rupiah formatnya ya, perubahan dari variabel double menjadi string, tapi di rupiah formatkan kayak gini. Sisanya tinggal diinputkan atau di set text kan ke masing-masing text field dan juga text area.
Seperti itu ya, yang bayar. Kalau bayar ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita mengambil mengambil dulu apa namanya total akhir, teks bayar, dan membuat variabel kembalian. Yang mana kembalian ini merupakan kalkulasi dari bayar dikurangi total akhir. Ya, if else-nya kalau misalkan tadi uangnya kurang, uangnya lebih, dan uangnya pas akan memunculkan seperti ini ya, if else if-nya. Kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin ya ini adalah fungsi ulang. Jadi ulang ini saya langsung jalankan fungsi reset yang dimana reset ini saya buat di atas. Nah ini nih public void reset. Jadi totalnya dinolkan, pajaknya dinolkan, X dinolkan, copy panas, setiap menunya tuh set value-nya dikasih 0, setiap text field-nya dikosongkan lagi ya, dikasih kutip dua kayak gini, set text, background color-nya jadi warna putih lagi, terus editable-nya jadi false lagi semuanya, kayak gitu. Ya, jadi mungkin sekian presentasi dari tugas akhir yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk saya sendiri, dan mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.